Assalamualaikum, saya Muhammad Rizky Omla dengan NIM 210501221221043 dan saya akan membuat tugas digital manufacturing mensimulasikan robot sortir dan pick and place dengan software ABB Robot Studio. Oke, untuk langkah-langkah simulasinya itu ada 3 bagian yang harus dilalui. Yang pertama adalah mempersiapkan konveyor, yang kedua mempersiapkan robot, dan yang ketiga adalah fase pengkodingan. Oke. Untuk langkah yang pertama, kita harus menyiapkan konveyornya terlebih dahulu. Nah, di konveyornya itu kita harus memasang sensor-sensor agar benda yang kita siapkan itu bisa berjalan di atas konveyor dan tepat berhenti pada ujung konveyornya. Nah, untuk apa saja yang perlu disiapkan di konveyor, sensor-sensornya apa saja? Di sini ada 5 sensor kurang lebih yang ada di konveyornya. Ada source spot biru, kemudian source box merah, ada PC control untuk mengatur kecepatan dari konveyornya. Lalu ada 2 line sensor. Kenapa line sensornya ada 2? Karena benda kita tuh ada 2, jadi ada box merah dan box biru. Dan kenapa sensornya berbeda ketinggian? Karena menyesuaikan dengan benda dari yang ada di atas konveyor ini. Jadi ini menyesuaikan aja. Jadi kenapa yang superior lebih tinggi ini untuk benda yang box biru, karena dia lebih tinggi daripada benda yang box merah. Nah, yang sensor inferiornya itu untuk benda yang kecil, yang lebih rendah itu. Kalau misalkan kita udah mempersiapkan, maka kita bisa mengetes dulu apakah konveyor itu berjalan atau enggak. Nah, di sini konveyornya udah bisa berjalan dan bendanya juga sudah muncul gitu. Jadi tahap pertama itu kita sudah berhasil, jadi kita sudah berhasil menyiapkan konveyornya. Oke, kita reset dulu. Dan tahap yang kedua adalah kita mempersiapkan robotnya. Jadi eh, apa yang perlu disiapkan di sini? Yang pertama, kita harus mempunyai sebuah controller. Kita harus meletakkan controller atau menambahkan controller pada layout. Ya. Di sini untuk menambahkannya itu bisa dari apa namanya, import library dan IRC5, dan tinggal pilih aja. Pada project kali ini tuh saya menggunakan IRC5 single cabinet. Lalu setelah sudah itu kita ke ini virtual, lalu kita ini from layout kita keluar ke sini. Nanti kalau sudah, kita akan muncul nama kontrolnya di sini. Dan kita selanjutnya jangan lupa kita memasang toolnya dulu. Toolnya ini fungsinya buat mengambil barangnya. Sebenarnya di ABB itu menyediakan, tapi pada project kali ini saya menambahkan toolnya itu dari luar, jadi saya import ke software ABB. Kalau yang original dari ABB itu ada Smart Gripper, cuma karena bendanya saya box dan apa namanya, kurang kurang make sense ketika box pakainya grippernya sekecil ini. Jadi saya import dari luar yang vakum grippernya sesuai dengan benda yang ada di atas konveyor nanti. Tuh. Setelah setup sudah selesai, kita setup juga, jangan lupa tempat-tempat untuk meletakkan barangnya. Ini ada 2 di kanan dan di kiri, bisa kita lihat di sini. Oke, dan jangan lupa kita tambahkan jet untuk sebagai pelindung robotnya untuk safety. Oke, selanjutnya kita mulai membuat gerakan dari robot. Cara membuat gerakan itu pertama kita harus menentukan koordinatnya dulu. Di sini koordinatnya itu ada 5. Jadi ada koordinat ini adalah koordinat home. Jadi home itu semacam apa ya, titik awal dari robotnya dulu, supaya robotnya tuh lebih mudah. Jadi dia ada titik nolnya. Kemudian ada koordinat pick, koordinat place. Ada 2 koordinat pick dan 2 koordinat place gitu. Dan untuk membuat gerakannya itu tinggal kita create target. Jadi di sini kita create target lalu kita hubungkan eh, bendanya di sini. Di sini jadi eh, terus kita view robot. Nah, ini jadi seperti ini Bang Budi. Ini ada gerakan pertama, lalu gerakan kedua kita move aja di sini. Jadi ini tuh kita bermain dengan ini ya, kan namanya, pergerakannya itu harus apa, sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung gitu. Makin sedikit atau makin banyak kuantitas dari pergerakan itu, jadi kita geraknya pelan-pelan itu dia makin smooth pergerakannya. Tapi kalau kita pergerakannya itu apa namanya, saat langkah per langkahnya itu gede gitu, misalkan dari sini kita langsung ke atas ini, itu dia apa ya, pergerakannya nggak smooth gitu. Bahkan bisa aja si robotnya itu nggak apa ya, nggak nge-reach dari pergerakannya itu. Jadi ada keterbatasan gitu dari robotnya gitu. Kalau dia pergerakannya itu nggak pelan-pelan. Di sini saya ada 3 langkah sih. Jadi ini 3 langkah udah cukup untuk mensimulasikan atau mengambil barang ini. Nah, kita tambahin semuanya itu dari WFP.
dari untuk mengambil box biru, kemudian ada box merah. Lalu setelah itu kita create path. Jadi di sini kita tambahin di path. Pathnya itu juga sama sesuai dengan pergerakannya. Ada 4 pergerakan tadi kan, ada tick box merah, tick box biru, flash box biru, dan flash box merah. Lalu kita tambahkan ini semuanya tuh di drag ke pathnya ini tadi supaya bisa membuat gerakan. Setelah itu tinggal di klik kanan terus kita move along path gitu. Kalau misalkan belum ya, belum di move along path sini. Lalu kalau udah di move along path ya jadinya akan seperti ini. Ya, kalau semua pergerakannya tidak disetting, itu kita selanjutnya mempersiapkan codingannya. Jadi kita klik kanan pada controller, lalu kita synchronize to rapid gitu. Rapid itu bahasa pemrograman yang digunakan oleh ABB. Sini kita klik main, jadi ada codingannya. Apa aja sih yang perlu ditambahkan di codingannya? Sebenarnya ini codingan itu programnya udah muncul setelah kita synchronize to rapid tadi, ada otomatis ketambah, tapi kita perlu menambahkan supaya dia itu bisa beroperasi. Yang ditambahkan ada var namanya tadi. Lalu kita juga perlu menambahkan ini program Padbox merah dan Padbox biru. Kalau ini semua ada otomatis ditambahkan tadi. Lalu kita perlu menambahkan move L2. Lalu ini digital outputnya dipilih dari tool untuk mengambil barangnya tadi. Dan angka-angkanya juga ini. Jadi kita yang perlu tambahkan ini menambahkan setelah uh, ini ditambahkan semua, kita bisa aplikasi karena kode ini gitu. Jadi kita klik apply di sini. Jadi di sini misal klik apply. Oke, udah benar. Jadi ini di sini pesannya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada merah-merah berarti pesannya berhasil. Tapi kalau ada merah-merahnya berarti kodenya salah. Oke, dan jangan lupa kita menambahkan ini ya. Jadi kita menambahkan sinyalnya dulu. Nah, untuk menambahkan sinyal itu di configuration dan IO system. Di sini ada 4 signal, ada digital input sensor inferior, sensor superior, digital output box merah, box biru, dan digital output main tool main. Setelah udah itu kita bisa balik ke layout, lalu kita bisa ke configure dan kita edit komponen, lalu kita compose dan edit parent. Nah, di edit parent itu kita ada tiga ini ya, ada tiga komponen, ada configure, ada controller, dan ada smart komponen 14. Nah, smart komponen 14 ini tuh dia sebagai ini ya, grippernya tadi. Nah, di station logis ini tuh kita harus menghubungkan sinyal-sinyalnya itu agar sesuai gitu. Di sini dari converter itu kita hubungkan controller sesuai yang namanya inferior ke output inferior, output inferior ke input inferior, dan output superior ke input superior. Dan untuk output manifold kita ke input attach dari grippernya. Lalu digital output dari barangnya itu kita hubungkan ke input dari box konverternya sesuai namanya juga. Jadi output box biru ke input box biru dan output box merah ke input box merah. Seperti itu kurang lebih. Ya, lalu setelah itu kita bisa mensimulasikan sini ke simulation sini, lalu kita pilih controllernya. Nah, sebenarnya bebas pilihnya. Di sini kalau misalkan kita mau konfigure, kita bisa me, apa ya, menyeting barang mana yang keluar duluan, apakah yang warna biru, apa yang warna merah. Jadi kalau kita di smart component, kita bisa apa namanya, melepas dan menempelkan gripper ini pada benda. Oke, langsung aja kita play. Nah, ini muncul barangnya, ada box merah dan box biru. Oke, ini kalau misalkan sudah berhasil, berarti codingan kita tidak ada yang salah. Seperti itu. Ini udah bisa beroperasi. Kurang lebih seperti ini pergerakannya. Ada sortir di box biru ditaruh di sebelah kanan dan box merah itu ditaruh di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, udah kurang lebih seperti ini. Jadi simulasi untuk robot penyortir dan pick and place dengan software Adobe Studio. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.